الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية وتيسير الأمور كلها وافتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita niatkan untuk diselesaikan sampai 30 juz Al-Quran. Dan kita sudah sampai pada halaman 183, yaitu surah Al-Anfal ayat 46 sampai 52 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 46 wala tanaza'u, taknya boleh ditasydid wala tanaza'u. Kenapa? Karena asalnya taknya dua, kemudian dihapus tinggal satu, maka boleh ditasydid. Yang kedua pada ayat 47 wari'a, ini hamzah yang pertama boleh diganti ya menjadi wari'a. Kemudian pada ayat yang ke-48 wa'il, zal ketemu zaid boleh idgham, wa'iz zayyana. Nun ketemu lam boleh idgham, zayyallahum. Lam ketemu lam boleh idgham, wa qalla. Mim ketemu mim boleh idgham, al-yawm minan nas. Kemudian al-fi'atan boleh diganti ya, al-fi'atan. Kemudian nun ketemu nun boleh idgham, al-fi'atan nakasa. Kemudian ini dua kali boleh pakai fathah, inniya ara, inniya akhafu. Kalau yang sebelumnya ini harus ini, nggak boleh ini ya bari, nggak boleh. Kenapa? Ya inilah qiraah Quran. Qiraah Quran tidak boleh kita buat-buat sendiri. Saya pengen semuanya ini ya, nggak bisa. Ada sanadnya nggak baca ini ya, nggak ada, nggak boleh.
Wa inni jarul, nggak ada. Ini semuanya baca wa inni. Kemudian adapun ini kenapa boleh inni ya? Ya selain karena ada sanadnya, juga karena setelahnya itu hamzah. Inni ya ara. Inni ya akhafu. Maka setelahnya kalau hamzah maka boleh inni ya. Kemudian ayat 50, il yatawaffa, ya-nya boleh diganti tak menjadi il tatawaffa. Kemudian karena nidal ketemu tak boleh itu bang it tatawaffa. Dan ini semua adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya yang ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'u, dan taatlah kalian Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih yaitu di antara kalian. Fatafshalu, maka kalian menjadi takut. Wa tadhhaba, dan menjadi lenyap rihukum, kekuatan kalian. Wasbiru, dan sabarlah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang lalu dibicarakan tentang perang, terutama perang Badar. Rasulullah 300 orang melawan orang-orang kafir 1000 orang. Nah, maka kaitannya dengan perang adalah taatlah kepada Allah dan Rasul dalam hal perang. Tapi tidak hanya dalam hal perang, dalam semua hal kita disuruh untuk taat kepada Allah dan Rasul. Dan taat itu mencakup dua macam. Yang pertama, taat dalam hal perintah. Yang kedua, taat dalam hal larangan. Kalau ada perintah, maka kita lakukan. Kalau ada larangan, maka kita jauhi. Ini namanya taat kepada Allah dan Rasul. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, wajib taat kepada Allah dan Rasul. Karena ini adalah perintah. Ati'u. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Para ulama mengatakan ada 3 hal yang digandengkan, tidak boleh dipisahkan. Yang pertama, ati'ullaha wa rasulahu. Taat kepada Allah digandengkan dengan taat kepada Rasul, tidak boleh dipisahkan. Saya maunya taat Allah, Rasul saya nggak mau, nggak bisa. Allah turunkan Quran, nah kita taat kepada Quran, ini taat kepada Allah. Rasul menyampaikan hadis-hadis yang sahih, nah ini taat kepada Rasul. Tidak boleh Quran sama hadis dipisahkan, nggak bisa. Ini 2 hal yang digandengkan. Yang kedua adalah anishkurli wali walidayka. Terima kasihlah kepada saya Allah dan juga kepada orang tuamu. Maka berterima kasih kepada Allah saja, tidak mau terima kasih kepada orang tua, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa aqimus salata wa atuz zakata. Tegakkan salat, bayarkan zakat. Saya maunya salat saja, zakat saya nggak mau, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal tidak bisa dipisahkan. Saya tambahkan satu lagi, yaitu amanu wa amilus sholihat. Iman sama amal soleh. Saya maunya iman saja, nggak mau beramal, nggak akan diterima oleh Allah. Maunya amal saja, nggak mau beriman, nggak akan diterima oleh Allah. Maka ini 4 hal kalau mau ditambahkan. Kemudian faedah berikutnya, di sini Allah katakan jangan berselisih, maka kalian akan menjadi takut dan akan menjadi lenyap kekuatan kalian. Ini menunjukkan bahwa umat Islam kalau berselisih, maka kekuatannya akan jadi lemah. Maka kalahnya umat Islam pada masa sekarang ini tidak jaya seperti zaman dulu. Kenapa? Karena umat Islam pada berselisih. Karena itu kita jangan menambah kelemahan umat Islam. Bagaimana? Yaitu kalau kita berselisih, maka tambah lemah kita. Kalau kita ingin kuat, umat Islam ini kuat, maka harus saling bantu-membantu. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Maka saya tidak bosan-bosan mengatakan, kalau ada sesama muslim memusuhi kita, nggak usah dilayani. Muslim menuduh engkau, nggak usah dilayani. Dinasihati saja. Anda itu muslim, saya juga muslim. Kita semuanya sama muslim, bersaudara. Kalau mau cari musuh itu orang kafir banyak. Ngapain bermusuhan dengan sesama
Muslim. Rasulullah melarang, Allah melarang. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jadi hukum asalnya Muslim itu menjadi kuat dengan sebab Muslim yang lain. Tapi syaratnya harus tidak berselisih. Ketika berselisih, maka kekuatan pun hancur. Al-mu'minu qawiyyun bi akhi. Orang beriman itu menjadi kuat dengan sebab saudaranya. Kita disuruh sendiri-sendiri, nggak bisa. Harus bersaudara, harus bersatu. Kalau nggak bersatu, nggak akan kuat. Ibaratnya seperti jiting, ya. Sapu lidi. Kalau cuma satu lidi saja, nggak akan kuat. Tapi lidi digabungkan, nah, bisa membersihkan satu pekarangan yang luas, kuat. Kemudian faedah berikutnya, perintah sabar dan Allah itu akan menyertai orang-orang sabar. Yang dimaksud menyertai di sini, menyertai dengan pertolongan. Maka kalau sabar, Allah pasti kirim pertolongan. Tidak sabar, tidak dikirimi pertolongan. Dan makna ini kita temukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi. An-nasru pertolongan Allah itu ma'as sabri turun bersama kesabaran. Wal faraju dan kelonggaran itu ma'al karbi turun bersama kesusahan. Artinya setiap ada kesusahan pasti sudah disiapkan oleh Allah kelonggaran, sehingga kita harus bersabar menunggu pertolongan Allah datang dan kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 47. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina seperti orang-orang yang kharaju, mereka keluar dari mana? Min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Dalam kondisi apa? Bataran, dalam kondisi sombong atau karena sombong. Waria an-nasi, dan karena riya, pamer pada para manusia. Wa yasudduna, dan mereka menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah, yaitu Islam ini, menghalangi orang dari Islam. Wallahu, dan Allah bima ya'malun, dengan apapun yang mereka lakukan, muhitun, maha meliputi, maksudnya mengetahui. Umat Islam disuruh oleh Allah taat sama Rasul dalam perang. Disuruh oleh Allah bersatu, jangan berselisih. Kenapa? Akan muncul kekuatan. Kemudian dilarang, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran. Jangan sampai keluar perang dalam keadaan sombong dan pamer. Itu seperti orang-orang kafir. Maka yang dimaksud alladzina kharaju, orang-orang yang keluar, ini adalah orang-orang kafir yang keluar pada perang Badar. Mereka keluar dari Mekah menuju ke medan Badar dalam keadaan sombong dan pamer kepada manusia. Sombongnya di mana? Abu Jahal membawa 1000 pasukan dari Mekah dalam rangka menyelamatkan rombongan dagang Abu Sufyan. Begitu rombongan dagang Abu Sufyan sudah selamat, maka Abu Sufyan mengatakan, ayo balik semuanya ke Mekah, sudah selamat kita. Abu Jahal nggak mau, dia sombong, dia mengatakan, jumlah kita sudah banyak, 1000 orang, nggak akan bisa kalah. Muhammad itu harus dihabisi sekarang. Kalau nggak dihabisi sekarang, kapan lagi? Maka jangan pulang sebelum menghabisi Muhammad. Nah, ini kan sombong ya begini. Menganggap bahwasanya dengan banyaknya kekuatan pasti menang, sombong. Kemudian riya an-nas, riya kepada manusia, pamer kepada manusia. Ini perkataan Abu Jahal juga. Dia mengatakan kita harus menghadapi Muhammad di medan Badar. Kenapa? Kita nanti akan menang, kita nanti akan dipuji-puji oleh seluruh orang Arab karena mereka mengetahui kemenangan kita di medan Badar. Nah, pamernya di situ dia. Pengen diketahui oleh semua orang Arab bahwa kita punya kekuatan, bahwa kita tidak kalah dengan Muhammad. Karena kalau sudah berangkat ke Badar, balik lagi ke Mekah, nah itu nanti isunya bisa miring. Wah, orang-orang kafir gak berani sama Muhammad. Sudah berangkat ke Badar tapi balik lagi ke Mekah. Nah, di sini berarti riya, sombong. Nah, maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh riya, karena sombong dan riya itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Maka sombong dan riya ini adalah dosa besar, bukan dosa kecil, Pak. Sifatnya orang kafir ini.
Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang dalam hatinya ada sedikit saja sombong gak masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Orang yang dalam hatinya ada seberat zarrah semut yang paling kecil, yaitu berupa kesombongan. Meskipun seberat semut kecil, tapi itu adalah haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di sini, wallahu bima ya'maluna muhit. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi keluarnya ke Badar dalam rangka apa? Allah tahu. Maka Allah balas yang setimpal dengan tingkah mereka. Kamu sombong mengandalkan kekuatanmu, baik, kekuatanmu saya hancurkan. Kamu riak pengen dipuji orang, baik, akan saya balik malah dicela orang. Nah, maka Allah akan membalas yang setimpal. Kita pengen pujian, malah yang dapat apa? Celaan. Tapi kalau kita pengen pahala dari Allah dan kita nggak peduli pujian orang atau celaan orang, maka kita dapat dua-duanya malah. Dapat pahala dari Allah itu jelas, kemudian dapat pujian dari manusia itu sebagai bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 48. Wa'il, dan ingatlah ketika zayyana menghias-hiasi lahum kepada mereka asyaitan, setan. Apa yang dihiasi? A'malahum, amal-amal mereka. Waqala, dan setan mengatakan la ghaliba, tidak ada yang bisa mengalahkan lakum bagi kalian al yauma, pada hari ini, minan nas, dari kalangan manusia. Wa inni, dan sesungguhnya saya jarum, melindungi lakum bagi kalian. Sampai di sini dulu karena ayatnya panjang. Setan menghias-hiasi amal mereka. Maksudnya amal jelek mereka dihias-hiasi oleh setan sehingga mereka anggap itu baik. Memerangi Nabi Muhammad, baiknya di mana itu? Memerangi kok Nabi? Kan ngawur banget. Memerangi agama Islam, baiknya di mana? Nah, mereka anggap ini baik. Kenapa? Menjaga adat nenek moyang mereka, leluhur mereka. Jadi menjaga adat supaya adatnya nggak rusak, ini suatu kebaikan. Nah, itu hiasian dari setan nggak begitu. Betul, itu adalah warisan leluhurmu. Tapi warisan itu warisan yang jelek. Berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa disembah. Untuk menjaga warisan itu maka memerangi Nabi Muhammad SAW. Nah, maka orang-orang zaman sekarang juga begitu. Ketika disampaikan ini adalah sesuatu yang haram, tidak boleh dilakukan, marah-marah mereka mengatakan ini sudah warisan leluhur kita. Jangan kamu apa? Membawa ajaran baru, NKRI satu harga mati, nggak boleh dipecah-pecah. Kalimatnya mungkin bagus, tapi tujuannya tidak bagus. Sebenarnya orang yang membawa Islam itu bukan untuk memecah belah NKRI, bukan sama sekali. Tetapi mereka istilahkan dengan istilah itu supaya dianggap seolah-olah apa? Mereka yang membawa ajaran yang benar itu adalah sesuatu yang jelek. Yang dimaksud setan di sini adalah setan yang datang kepada mereka dalam bentuk manusia. Karena kalau setan datang dalam bentuk setan nggak terlihat oleh manusia. Dia datang dalam bentuk manusia dalam rupa seorang tokoh kafir yang bernama Suraqah bin Malik. Tokoh kafir ini. Maka Suraqah bin Malik, dia datang dalam bentuk Suraqah bin Malik dan dia termasuk dari Bani Bakar. Dan Bani Bakar ini ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka khawatir kalau Bani Bakar ini tidak setuju dengan orang-orang Quraisy, akhirnya akan menyerang dari belakang. Menyerang orang-orang Quraisy dari belakang. Nah, makanya setan datang dalam bentuk Suraqah menenangkan orang-orang Quraisy. Tenang, tenang. Kami dari Bani Bakar adalah jarul lakum. Kami adalah melindungi kalian. Jadi nggak akan kita menyerang kalian dari belakang, nggak akan. Karena apa? Karena sekarang kalian baru memerangi musuh yang sama, yaitu Muhammad. Bani Bakar juga kafir waktu itu, maka sama memerangi Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa setan itu bisa datang dalam bentuk manusia, bisa. Allah memberikan kekuatan kepada setan untuk itu. Makanya kita harus hati-hati. Kadang-kadang ada orang datang dalam bentuk kiai padahal setan.
Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah ketika di penjara, kemudian ada isu bahwasanya Ibnu Taimiyah ini mengisi pengajian di masjid. Maka orang-orang jadi heboh. Ini Ibnu Taimiyah hebat ini, di penjara tapi bisa ngisi pengajian di masjid. Maka raja masuk ke penjaranya Ibnu Taimiyah, dipanggil. Wahai Ibnu Taimiyah, apakah kamu kemarin mengajar di masjid? Maka beliau mengatakan, saya tidak mengajar di masjid. Anda tahu sendiri saya di penjara. Anda memenjara saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengajar di masjid? Maka raja mengatakan, tapi orang-orang melihat dengan mata kepala mereka bahwa engkau mengajar di masjid. Maka beliau mengatakan, la'allahu syaitan. Bisa jadi itu setan yang dia menyerupakan dengan diri saya. Sehingga dia bentuknya bentuk Ibnu Taimiyah, tapi sebenarnya dia adalah setan. Dan itu bisa terjadi dengan dalil ayat ini. Wa iz zayyana lahumus syaitan, setan ini datang dalam bentuk Suraqah bin Malik dari Bani Bakar. Maka raja heran terhadap Ibnu Taimiyah. Kenapakah engkau tidak mengatakan barangkali itu malaikat? Nah, maka Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang sangat besar, ilmunya sangat tinggi, dan wibawanya sangat ditakuti, dan beliau sangat tawadhu. Maka dengan sebab tawadhunya beliau tidak mengatakan barangkali itu adalah malaikat, tapi beliau mengatakan barangkali itu adalah setan. Karena kalau beliau mengatakan barangkali itu adalah malaikat, seolah-olah beliau mentazkiyah atau menganggap dirinya suci. Yang menyerupai saya berarti malaikat-malaikat. Begitu beliau. Baik, kembali ke sini. Akhirnya bagaimana? Falamma maka tatkala taraat saling melihat al-fi'atan, dua kelompok, nakasa setan itu balik ala akibaihi pada kedua tumitnya, itu mundur ke belakang. Waqala dan dia mengatakan ini sesungguhnya saya bari minkum, berlepas diri dari kalian, nggak ikut campur. Ini ara sesungguhnya saya melihat mala tarun, apa yang kalian tidak lihat. Yaitu apa? Para malaikat. Para malaikat datang ke medan Badar, setan lihat, manusia nggak lihat. Dan dari sini kita ambil pelajaran, berarti setan bisa melihat apa? Malaikat. Sama-sama makhluk halus, makhluk gaib. Maka setan makhluk gaib, malaikat makhluk gaib, bisa saling melihat dari ayat ini. Inni ara ma la tarun. Inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Tapi bukan takut seperti takutnya orang-orang beriman. Takut kepada Allah kalau diserang oleh malaikat, akhirnya kemudian mati di situ. Wallahu dan Allah itu syadidul iqab, zat yang dahsyat siksanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa bedanya setan dengan malaikat. Kalau setan membantu orang-orang kafir dalam perang, itu hanya ngompori di depan saja, habis itu dia tidak akan ikut dalam peperangan. Tapi kalau malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin dalam perang, maka mereka pun mengikuti perang sampai selesainya. Mereka ikut ambil senjata. Mereka rela untuk turun ke medan tempur sebagaimana umat Islam turun ke medan tempur. Dan namanya tempur itu pasti ada kemungkinan ya terkena atau mengenai, terlukai atau melukai. Tapi malaikat tidak ada yang takut sama sekali karena mereka sifatnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Malaikat itu adalah ghilazun, orang-orang yang kasar, syidadun, yang kuat-kuat, la ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak akan durhaka kepada Allah apapun yang diperintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para malaikat kasar ini bukan kasar kepada kaum mukminin ya. Kasarnya kepada orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Karena itu kita ambil pelajaran dari sini. Kalau kita perang melawan orang kafir dan perang kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu kita, kasih pertolongan. Sehingga malaikat menyertai kita. Nah, malaikat menyertai kita dalam perang. Ini perlu kita hayati supaya kita merasa berani. Kenapa saya nggak berani? Malaikat bersama saya. Nah, mestinya begitu perasaannya.
Sama dengan pengajian seperti ini. Jangan kita merasa bahwa yang hadir cuma yang tampak ini. Enggak. Ada malaikat-malaikat yang hadir, malaikat sayyahin namanya, yang sudah sering disampaikan hadisnya. Maka kita hayati bahwa sekarang ini kita berada di pengajian bersama para malaikat-malaikat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perang, malaikat datang. Tapi malaikat tidak tampak oleh mata kita. Kenapa malaikat tidak tampak oleh mata kita? Pertama, karena memang mereka makhluk gaib. Yang kedua, itu menguji keimanan kita. Karena kalau malaikat datang tampak di mata, kita jadi santai kan. Udah datang malaikat, tenang. Sehingga perangnya nggak sungguhan. Tapi karena malaikat nggak tampak, maka kita akan perang sungguh-sungguh. Dan saya mengalami sendiri bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang ketika kita melakukan pertempuran terhadap orang-orang kafir. Pada tahun 98 di kota Solo banyak pembakaran oleh orang-orang yang tidak punya agama. Mereka marah karena suatu hal, akhirnya mereka membakar kota Solo. Waktu itu saya ingat, guru kami Al-Ustadz Mudakir hafizahullah ajak santri-santrinya dan siapapun yang mau dari kalangan umat Islam Solo untuk keluar menghalau mereka. Jumlahnya seingat saya sekitar 300 orang, mirip dengan pada perang Badar ini. Kemudian ketemu dengan para pembakar dan pengrusak orang-orang rumah-rumah di Solo itu waktu itu dari timur di jalan mana tuh? Slamet Riyadi ya. Dari timur itu sangat banyak sekali, ribuan. Mungkin 3.000 atau berapa nggak ngerti. Tapi ternyata begitu ketemu sudah hilang semua lenyap mereka. Langsung pergi semuanya. Nah, saya mendengar cerita dari seseorang yang punya tetangga. Tetangganya dulu ternyata ikut yang membakar-bakar itu. Tapi akhirnya tobat, dapat hidayah. Nah, setelah tobat ditanya, dulu kenapa kalian dan teman-teman kalian kok pada lari ketika berjumpa dengan kami? Padahal kami cuma 300, kalian ribuan itu. Dia mengatakan, bagaimana kami tidak lari? Kalian bawa pedang-pedang mengerikan. Padahal nggak ada yang bawa pedang loh, Pak. Santri-santri, saya termasuk santri waktu itu, bawanya pentong-pentong aja. Pedang nggak punya. Kalau punya pedang, kita bawa pedang. Nggak punya pedang. Di pesantren nggak ada pedang. Maka kita cuma bawa pentung saja. Nah, bisa jadi itu di mata mereka terlihat sebagai pedang-pedang yang mungkin besar-besar. Mungkin juga ada malaikat-malaikat yang datang. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membaca ayat ini saya selalu teringat kejadian zaman dulu dan betul-betul terbukti. Kalau memang benar ceritanya bapak ini tadi yang sudah tobat ini. Orangnya mungkin masih hidup ya, tinggalnya di arah Salatan. Baik, kita lanjutkan ayat 49. Allah mengatakan, ingatlah ketika yaqulu berkata al-munafiqun, orang-orang munafik, walladzina dan orang-orang yang fi qulubihim dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Apa kata mereka? Gharra, telah menipu haulai, mereka orang-orang beriman, dinuhum, agama mereka. Maksudnya orang-orang beriman ketika perang jumlah mereka sangat sedikit, tetapi semangat dan yakin menang. Nah, itu oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik dianggap tertipu orang-orang beriman itu. Mereka berani melawan kita padahal jumlah mereka cuma sedikit. Yakin bahwasanya akan menang, itu tertipu oleh agamanya sendiri. Padahal orang beriman tidak tertipu, tetapi apa? Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, fa innallaha 'azizun hakim, maka sesungguhnya Allah Maha Gagah, Maha Bijaksana. Nah, ini yang diyakini oleh orang-orang beriman. Bukan tertipu, tapi yakin kalau kami tawakal pasti Allah akan tolong kita. Kalau kami tawakal, pasti kami akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berani padahal jumlah kita sedikit, itu bukan karena tertipu, tetapi karena wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, pasti dicukupi oleh Allah. Alaihissallahu bikafin abdah. Surat Az-Zumar ayat 36.
Bukankah Allah itu mencukupi terhadap hambanya? Wa yukhawwifunak, meskipun mereka nakut-nakuti, tapi Allah mencukupi hambanya. Kalau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, para guru-guru kami mengatakan, siapa yang ingin ditolong oleh Allah dan dicukupi oleh Allah, maka caranya adalah ya tawakkal 'ala Allah. Harus tawakal sama Allah. Berapa pertolongan Allah yang akan turun? Berapa kecukupan Allah yang akan turun sesuai tingkat tawakal kita. Pengen dicukupi 100%, tawakallah 100%. Kalau tawakalnya cuma 50, maka akan dicukupi 50 juga. Sesuai kamu. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Amalan kita masing-masing. Kita ambil beberapa faedah. Al-munafiqun, orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Orang-orang yang menampakkan iman padahal sebenarnya tidak iman. Jadi dalam hatinya itu ada kekafiran, tetapi dia tampakkan pada anggota tubuhnya sebagai orang beriman. Sholat, datang ke masjid, padahal hatinya itu ragu-ragu. Benar nggak ada hari kiamat? Benar nggak ada surga neraka? Benar nggak Muhammad ini Nabi? Ada ragu-ragu. Itu orang munafik. Walladzina fi qulubihim marad, orang yang ada dalam hatinya penyakit. Penyakit apa? Penyakit dalam hati ada dua. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Syubhat, contohnya orang munafik. Ini syubhat, ragu-ragu. Termasuk syubhat adalah ahli-ahli bid'ah. Orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Mereka terkena penyakit syubhat, sehingga menganggap kebenaran padahal itu kesesatan. Nah, itu syubhat namanya. Penyakit yang kedua adalah syahwat kepada perempuan, kepada lawan jenis, padahal bukan istrinya, tapi digodain. Padahal istri tetangganya, tetapi dicintai atau disenangi. Senang sama istrimu sendiri, jangan sama istri tetangga. Nah, maka itu apa? Maradun itu berarti penyakit syahwat. Mana lebih dahsyat antara penyakit syubhat dengan penyakit syahwat? Lebih dahsyat penyakit syubhat. Rata-rata penyakit syahwat ini nggak bisa diobati. Kalau penyakit syahwat, sebenarnya pelakunya mengetahui saya ini salah. Tapi karena kalah dengan syahwatnya, maka begitu syahwat. Kalau penyakit syubhat, nggak begitu. Dia nggak merasa salah. Saya sudah benar kok. Maka orang Syiah sampai matinya Syiah terus. Orang Mu'tazilah sampai matinya juga Mu'tazilah terus. Jarang yang tobat kemudian masuk menjadi Ahlus Sunnah. Kenapa? Sudah meyakini benar. Nah, itu penyakit syubhat, lebih ngeri, lebih susah diobati. Maka di sini maradun penyakit, maksudnya apa? Penyakit syubhat. Apa contohnya penyakit syahwat yang disebutkan dalam Al-Quran? Contohnya disebutkan pada surat Al-Ahzab ayat 32. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai para wanita, jangan melunak-lunakkan ucapan kepada laki-laki, maka orang yang dalam hatinya ada penyakit akan pengin kepada kamu. Nah, marad di sini apa ini? Penyakit syahwat. Sehingga mendengar suara yang lemah lembut dari seorang wanita, dia mengira bahwa dia cinta kepadanya. Akhirnya apa? Menggoda wanita tadi. Baik, kembali ke ayat ini. Allah mengatakan siapa yang tawakal kepada Allah, Allah maha gagah, maha bijaksana. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Salah satu kebijaksanaan berarti adalah Allah akan menolong siapa yang berhak ditolong. Siapa yang berhak ditolong? Yang tawakal. Maka pertolongan diturunkan kepada yang tawakal. Ini namanya bijaksana. Yang tidak tawakal, nggak dikasih pertolongan. Kenapa? Nggak berhak. Nah, maka Allah di sini maksudnya menghasut. Ayo tawakal sama Allah. Nanti pasti akan saya tolong. Karena saya bijaksana, akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. 50. Walau dan kalaulah tara engkau melihat ketika yatawaffa mematikan, mewafatkan alladzina kafaru, para orang-orang kafir. Siapa yang mewafatkan? Al malaikah, para malaikat.
Bagaimana cara mewafatkan? Yadribuna, mereka pukuli wujuhahum, wajah-wajahnya orang-orang kafir, wa adbarahum, dan dubur-duburnya orang-orang kafir. Sambil mereka mengatakan wadhuku, dan rasakanlah adzabal hariq, siksaan yang membakar. Ini maksudnya adalah kondisi orang-orang kafir yang mati pada perang Badar. Matinya itu, keluarnya nyawa, itu dipaksa oleh para malaikat. Ayo keluarkan nyawamu. Dipukuli wajahnya, dipukuli duburnya, supaya nyawanya keluar dari tubuhnya. Kenapa orang-orang kafir itu ketika mau mati tidak mau mengeluarkan nyawanya? Karena tahu kalau mati disiapi siksa. Jadi sudah ngeri dulu, maka nggak mau mati. Berbeda orang beriman. Orang beriman kalau mau mati itu disiapi yang enak-enak. Sudah dibawakan minyak wangi dari surga, sudah disiapkan kafan dari surga, serba indah, serba wangi. Sehingga ketika mendapatkan bau wangi, kafan tadi dan minyak wangi tadi, nyawanya langsung keluar tuh sangat mudah sekali. Seperti kalau ada air netes dari wadah yang sudah penuh. Netesnya kan dengan netes. Nah, keluarnya seperti itu, sangat mudah. Tapi meskipun ini kondisi matinya orang-orang kafir pada perang Badar, ini juga berlaku untuk semua orang kafir yang mati, tidak harus pada perang Badar saja. Dalilnya pada surat yang lain, surat An'am ayat 93. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir di dalam sakaratul maut, sementara para malaikat itu menghamparkan tangan-tangan mereka, yaitu memukuli mereka, sambil mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa-nyawa kalian. Pada hari ini kalian dibalas dengan siksa yang menghinakan, dengan sebab kalian melakukan perbuatan kafir kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berlakunya umum, tidak hanya untuk orang kafir yang mati pada perang Badar. Memang ini cerita untuk orang kafir perang Badar, tapi berlakunya secara umum. Dan itu bisa disaksikan mata. Coba lihat orang kafir ketika sakaratul maut. Betapa susahnya mereka mati. Sementara ada orang beriman, Masya Allah, sujud, tiba-tiba nggak bangkit, nyawanya langsung melayang. Pengajian ngantuk, tidur, tiba-tiba nyawanya keluar. Kok penamen gitu loh. Nah, maka hati-hati yang ngantuk nih, hati-hati. Barangkali lanjut. Ayat 51. Zalika, hal itu, bima qaddamat, dengan sebab apa yang melakukan aidikum, tangan-tangan kalian. Maksudnya tingkah-tingkah kalian. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah laisa bidzallamin, tidak pernah berbuat zalim lil abid, kepada hamba-hambanya. Jadi maksudnya siksaan Allah yang dahsyat tadi ketika mati sakaratul maut sangat ngeri tadi, itu karena tingkahnya ketika di dunia. Artinya gini, kalau kita pengen mati kita nyaman, husnul khotimah, maka mari ketika hidup itu amalnya dibaikkan. Ketika hidup amalnya baik, matinya baik. Ketika hidup amalnya buruk, matinya juga buruk. Itu maksudnya. Jadi kematian sesuai kehidupan. Man asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup biasa melakukan sesuatu, dia matinya di atas hal tersebut. Dia biasa kebaikan, berarti matinya baik, su'ul khatimah. Biasa kemaksiatan, maka matinya juga buruk, su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ayat 52. Kadabi, seperti kebiasaan. Maksudnya kebiasaan Allah. Ali Fir'aun, terhadap pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim, juga orang-orang sebelum mereka. Apa itu kebiasaan Allah terhadap mereka? Kafaru bi ayatillah. Mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Fa'akhadahullah, maka Allah pun menyiksa mereka bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun, sesungguhnya Allah itu maha kuat, syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya. Jadi maksudnya Allah mengancam orang-orang kafir, tingkahmu seperti tingkah orang-orang kafir terdahulu. Allah kirimkan Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya tidak mau menerima dakwah Nabi Musa. Allah marah, kirim siksa. Maka siksanya bukan karena Allah zalim, tapi karena Allah bijaksana. Memang mereka berhak disiksa, dikirim disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini seperti ancaman kepada orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kamu kafir kepada Muhammad, kamu ingat cerita umat-umat terdahulu.
Fir'aun dan bala tentaranya sudah tenggelam di Laut Merah. Sudah lihat buktinya kan? Fir'aun tinggal muminya itu. Sudah semuanya sudah melihat dengan matanya. Nah, ambil pelajaran. Tapi ternyata nggak mau ngambil pelajaran. Akhirnya Allah pun siksa mereka pada perang Badar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya orang yang melakukan dzunub atau dosa itu berhak untuk akhadha, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat maksiat, saat itu sebenarnya kita pantas atau berhak untuk disiksa oleh Allah. Tetapi kenapa Allah tidak langsung menyiksa kita ketika kita berbuat maksiat? Ini karena Allah rahmat kepada kita orang-orang beriman. Karena itu mari kita balas rahmat Allah kepada kita ini dengan sikap kita yang baik kepada Allah, yaitu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kita berbuat dosa dan kita mengakui bahwa Allah sangat rahmat kepada kita sehingga tidak langsung menyiksa. Padahal berhak disiksa, dalilnya ini. Fa akhadahumullah bidzunubihim. Allah siksa karena dosa. Berarti kalau ada dosa, Allah berhak siksa. Tapi Allah enggak menyiksa kita. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, innallaha qawiyyun, Allah Maha kuat. Nah, saya ingat faedah para ulama mengatakan bahwasanya Allah itu mencintai sifat-sifatnya sehingga Allah mencintai orang-orang yang menyerupai sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah kuat, maka Allah juga mencintai orang-orang yang kuat. Apa yang dimaksud orang-orang yang kuat? Orang-orang yang kuat imannya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tahajudnya dari jam 2 sampai jam 4 lebih kuat daripada orang yang tahajudnya jam 3, lebih dicintai oleh Allah. Orang yang tahajudnya jam 3 lebih kuat daripada yang tahajudnya jam 4, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita dicintai oleh Allah, mari kita jadi orang-orang beriman yang kuat. Kuat dalam hal apa? Dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah.